Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas bab 5, bab terakhir di semester ini terkait bab energi. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk energi dan menjelaskan tentang proses perubahan bentuk energi serta energi kinetik dan energi potensial. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sumber-sumber energi serta bagaimana transformasi atau perubahan energi yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang sumber energi. Pada dasarnya, sumber energi itu dibagi menjadi dua. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi ini persediaannya terbatas di alam. Artinya, ada kemungkinan, ada potensi sumber energi ini akan habis. Contohnya adalah batu bara, bahan bakar minyak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber energi dengan jumlah tak terbatas di alam. Contohnya apa? Contohnya adalah sinar cahaya matahari, ada energi air, ada pula energi angin, dan lain sebagainya. Nah, kedua itu merupakan contoh dari sumber energi yang ada. Nah, pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang transformasi energi pada makhluk hidup. Transformasi ini artinya adalah perubahan energi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, transformasi energi ini terjadi melalui proses yang kita kenal dengan metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, metabolisme ini terjadi pada tubuh manusia, hewan, ataupun terjadi juga pada tumbuh-tumbuhan. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua. Ada namanya anabolisme dan ada juga namanya katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana. Nah, jadi anabolisme dan katabolisme ini merupakan suatu proses yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya cukup satu saja yang Anda hafalkan, yaitu adalah ana menyusun. Ya, artinya apa? Ana menyusun, anabolisme menyusun. Berarti proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Paham sampai di sini ya? Nah, selanjutnya anabolisme ini contohnya adalah proses fotosintesis. Sedangkan kalau katabolisme contohnya adalah proses pencernaan makanan dan respirasi. Nanti pada slide selanjutnya Ustadz akan jelaskan tentang fotosintesis, pencernaan makanan, dan respirasi. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis ini termasuk ke dalam kelompok anabolisme ya. Nah, dari segi bahasa, fotosintesis ini terdiri dari dua kata, yaitu adalah foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sintesis ini artinya adalah pembentukan atau penyusunan. Jadi fotosintesis dapat kita artikan sebagai proses pembentukan glukosa dengan memanfaatkan cahaya matahari. Berikut adalah reaksi kimia fotosintesis. 6 CO2 atau 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 H2O atau ditambah dengan 6 molekul air terjadi di klorofil dan dibantu dengan cahaya matahari akan membentuk glukosa C6H12O6 ditambah dengan 6 molekul oksigen. Ini adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan atau pada makhluk hidup autotrof. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas ini adalah pencernaan makanan. Pencernaan makanan termasuk ke dalam kelompok katabolisme ya. Nah, makanan pada dasarnya berfungsi untuk menyediakan energi untuk melakukan kerja atau melakukan aktivitas. Nah, Ananda,
setiap makanan yang kita makan tidak langsung bisa diserap oleh tubuh. Makanan tersebut harus dicerna sedemikian rupa sehingga bisa diserap oleh tubuh. Contoh misalnya adalah karbohidrat. Karbohidrat seperti nasi, ubi, ataupun kentang, ketika kita memakannya, maka akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa, sehingga bisa diserap oleh tubuh. Dan karbohidrat ini pada dasarnya berperan untuk sumber energi utama pada manusia. Selanjutnya, yang kedua ini adalah protein. Protein diserap di dalam tubuh dalam bentuk asam amino. Contohnya ada ikan dan daging. Peran protein ini cukup banyak, tapi pada dasarnya protein ini berperan dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah lemak. Ya, makanan yang mengandung lemak tetap berperan penting dalam tubuh manusia. Hanya saja takarannya tetap perlu diatur. Lemak diserap dalam tubuh manusia dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah daging dan keju. Nah, jadi lemak ini berperan menjadi cadangan makanan dan cadangan energi. Pada saat energi dari karbohidrat telah habis, maka cadangan makanan ini yang berasal dari lemak akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan energi. Dan untuk lebih lanjut tentang pencernaan makanan ini, nanti Ananda akan bahas pada materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagian yang terakhir yaitu adalah respirasi. Respirasi ini juga termasuk ke dalam katabolisme. Respirasi ini adalah proses penguraian bahan makanan untuk menghasilkan energi. Jadi Ananda, berbagai macam jenis makanan yang telah diserap oleh tubuh, maka bahan makanan tersebut akan menjadi bahan pokok untuk menghasilkan energi. Dan prosesnya disebut dengan proses respirasi. Nah, Ananda, proses respirasi ini hampir sama seperti proses fotosintesis ya, cuman reaksinya dibalik. Ya, di sini ada glukosa C6H12O6 ditambah 6 molekul oksigen akan diubah menjadi 6 molekul air ditambah 6 molekul karbon dioksida dan menghasilkan energi. Energinya sebesar 38 ATP atau bisa juga ditulis dengan 675 kilokalori. Nah, Ananda, demikianlah proses pembelajaran pada hari ini. Dan Ustadz harapkan untuk persiapan penilaian akhir semester, Ananda sudah mempersiapkannya dengan matang, karena penilaian akhir semester pada mata pelajaran IPA itu cuma 2 bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Jika ada materi yang kurang jelas, silahkan buka lagi YouTube Ustadz atau bertanya kepada Ustadz-Ustazanya yang mengajar di kelas Ananda. Mungkin hanya demikian pada hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.